Welcome to my YouTube channel Hai Nashwa. Apa kabar teman-teman? Baik-baik aja kan? Ya pasti dong, harus dong. Kita harus semangat terus ya teman-teman. Hari ini reaction aku tentang lihat aja deh biar teman-teman kepo langsung aja. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan aku juga terima kasih ya teman-teman yang udah subscribe aku, yang udah banyak banget komen-komenannya yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Semoga teman-teman sehat terus ya. Dan nggak bosan-bosan untuk melihat reactionnya Nasya terus. IQ orang Indonesia menurun daripada 109 kepada 78. Dan juga dalam kenyataan beliau 109. menyatakan Ingat teman-teman. jika kurang lagi 8, paras IQ rakyat Indonesia akan sama dengan gorila. IQ orang Indonesia akan sama dengan gorila. Nggak masuk logika banget sih teman-teman, rasanya kayak gitu. IQ-nya seseorang tuh tidak bisa disamakan. Ada IQ-nya orang di atas rata-rata, ada yang sedang, ada yang di bawah juga ada. Di Malaysia pun kan bang, nggak semua IQ-nya orang itu di atas rata-rata. Jadinya nggak usah terlalu kayak gimana ya, terlalu berbangga diri kayak gitu. Setiap negara itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sama dengan manusia juga. Kita lanjut nih, apalagi yang akan dikatakan oleh abang ini ya. Oh my god, seriously? Ini bukan hal yang boleh kita buat gelak tawa, menertawakan jiran kita dan sebagainya. Tetapi aku pandang isu ni sebagai isu yang sangat-sangat perlu diberi perhatian dan penekanan terhadap pendidikan sebenarnya. Aku tak nak sentuh isu tentang pendidikan di Indonesia, tetapi kita lihat sahaja pendidikan di Malaysia. Alhamdulillah, kerajaan kita menerapkan pendidikan daripada sejak kecil sehingga habis sekolah menengah. Pendidikan juga diberi secara percuma, di mana kerajaan banyak menanggung perbelanjaan untuk pendidikan. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya beruntung dan harus rasa bersyukur. Sampai dia tuh berarti dari TK kan sampai SMA lah gitu kan. Kalau di Indonesia ditanggung kayak gitu kan sama pemerintah, percuma berarti gratis kayak gitulah ya teman-teman. Emangnya di Indonesia nggak ada bang? Ada juga, di Indonesia tuh ada juga. Tapi karena negara Indonesia itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, kalau misalnya mau dibandingin dengan negara abang itu beda jauh bang kayak gitu. Jadinya mohon maaf ya kalau misalnya negara Indonesia tuh kayak nggak terlalu dianggap penting kayak gitu kan. Pendidikan salah, sangat penting sekali pendidikan di Indonesia itu. Kita juga ada bantuan dari pemerintah, ada juga bang. Sama aja, kita juga sama ada. Sebab kita duduk dekat Malaysia, so kita dapat banyak benda manfaat daripada kerajaan yang diberikan kepada kita, terutama daripada kesihatan, pelajaran dan sebagainya. Jadi terus terang aku kata, aku bangga sebagai rakyat Malaysia dan anak Malaysia kepada jiran kita Indonesia. Semoga urusan dipermudahkan. Dan pesanan aku, IQ tu sangat penting. Sebab apa? Itu menunjukkan taraf pendidikan kita di mana di mata dunia. Okey? Bye. Assalamualaikum. Ya betul sekali bang, betul sekali. Ya semoga Indonesia dipermudahkan dan semoga Indonesia semakin berkembang dan maju kayak gitu. Semoga abang ini juga cara pandangnya jangan terlalu seperti apa ya, mungkin kata-katanya sangat baik kayak gitu, tapi agak terlalu menyinggung sedikit ya bang kayak gitu. Aku yang mereactionnya agak sedikit gimana gitu ya, perasaan teman-teman lah. Komen ya di bawah teman-teman, wajib komen deh pokoknya nih tentang yang ini. Aku aja greget kayak gitu kan ya. Semoga aja Indonesia ya walaupun sering kayak direndahkan, diremehkan, ya it's okay. Kita orang Indonesia sih santai aja kayak gitu kan. Nah lanjut lagi. Yang salah Cina, kalah dalam pilihan raya Cina, tak menang Cina, jatuh motor Cina, tak boleh beli televisyen Cina, semuanya Cina dalam negara kita. Nak pindah kerajaan, tebuk atap, alih atap, tukar atap, semua atap. Saya mengeluarkan. Baik hatilah nak cakap apa. Yang Apa ya maksudnya ini ya guys? Sakit jiwa, Nggak paham tahu. Masalah sakit jiwa ni. Sakit jiwa, tak ada akal. Ni kita kena jahat ni. Kalau dia boleh tuduh orang macam-macam ni. Ni orang jahat ni. Orang jahat. Kamu yang jahat. Kamu yang kacau. Jahat. Yang sokong cakap sokong. Tak payah tasi speaker, saya je. Yang sokong cakap sokong. Sekian tasi speaker. Sekian wabillahi. Enggak benar-benar aku enggak ngerti maksudnya apa ini ya. Arau kalah tumpas. Saya tak tahu lagi apa lagi saya nak cakap tentang bangsa saya ni yang begitu.
Yang tadi tuh aku benar-benar nggak paham maksudnya apa, teman-teman. Kalau teman-teman tahu jelaskan ya, itu maksudnya tuh ada perdebatan apa itu aku juga nggak paham gitu, apalagi tentang masalah politik kayak gitu ya, aku nggak terlalu ngerti. Teman-teman jelasin aja, nanti aku salah mereactionnya kayak gitu kan. Kita lanjut aja. Malas. Malah. Kalau kecam orang kat media sosial, hampa lah paling hebat di dunia sampai Yahudi pun boleh tutup media sosial dia sebab dengan netizen orang Melayu. Saya tak tahu lagi macam mana saya nak cakap. Jangan jawab dengan saya tak tahu. Tapi kalau kecam orang, hampa tahu. Tapi bila suruh buat adal, hampa tak tahu. Letih dengan bangsa saya yang pemalas. Gimana nih ya teman-teman? Beliau sendiri orang Malaysia gitu kan, ya negaranya Malaysia gitu kan, asli kayak gitu. Udah capek dengan negaranya yang malas dan malas, katanya beliau tadi kan. Kita sebagai negara tetangga ya mau bilang apa gitu, beliau aja udah bilang kayak gitu kan. Komen dekat media sosial ni memang kuajar sangat lah kadang-kadang. Kadang-kadang orang Malaysia ni dekat media sosial bila dia baik sangat-sangat baik. Tapi bila jahat memang kejam sangat. Tengok video trend Aisyah, trend apa entah Walidah apa joget apa entah yang dekat Indonesia, yang pelajar sekolah menengah dekat Indonesia, dia buat masa perpisahan tu video joget-joget tu. Cuba buka komen dia orang Malaysia. Oh, selamat datang kilang kat Malaysia. Oh, joget-joget pun lepas tu jadi pembantu rumah dekat Malaysia. Joget-joget pun jadi kuli dekat Malaysia. Bayangkan kalau orang lain, negara lain tengok video-video yang anak-anak kita buat dekat Malaysia ni, lepas tu dia cakap macam tu. Bayangkan perasaan dia macam mana. Kita tak fikir langsung. Itu masa depan negara dia. Anak-anak orang tu. Ya kayak gimana teman-teman? Teman melihat sendiri kan yang kata Pak Ci ini. Aku beneran serius, aku nggak tahu kalau misalnya ada komen-komenan dari para remajanya Malaysia kayak gitu kan, tentang joget-jogetnya orang Indonesia. Kan kita sering banget kalau misalnya setelah lulus kan kayak ya perpisahan joget-joget kayak gitu, ya udah biasa kayak gitulah kalau kita memandangnya kan, kita melihatnya ya udah biasa aja gitu. Tapi ternyata komennya negara lain kayak gitu tentang hal itu kayak gitu, nanti ujung-ujungnya juga bakal jadi istilahnya babunya mereka kayak gitu kan. Kita kerja jadi pekerja mereka kayak gitu, jadi pencuci piring lah, jadi kerja di pabrik lah kayak gitu. Ya emangnya apa salahnya kayak gitu kan? Dimana-mana pun asalkan itu halal kayak gitu, kita kan berani keluar dari zona nyaman. Orang Indonesia kuat loh, hebat loh. Stop panggil aku akak. Aku bukan akak kau. Masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah dan mahasiswa institusi pengajian tinggi yang melibatkan kumpulan umur kanak-kanak, remaja serta belia menunjukkan peningkatan Now, according to the most recent National Health and Mobility Survey, 1 million Malaysians aged 15 and above are suffering from depression, with half of them harboring thoughts of self-harm or thinking they were, quote, better off dead, unquote. Ingin menyakiti diri sendiri, itu apa maksudnya kayak gitu teman-teman? Apakah itu yang dibilang dengan negara yang IQ-nya tinggi, kata abang-abang tadi? Ini aku yang tadi ya, yang video awal tadi. Kita perlu mempertanyakan Indonesia yang walaupun katanya IQ-nya di bawah dan bahkan disamakan dengan gorila sekalipun, tapi apakah kita seperti ini? Enggak kan? Walaupun ada, emangnya sebanyak ini? Tidak, teman-teman. Indonesia itu walaupun ya dilihat sama orang lain nggak baik-baik saja, tapi kita bisa menanganinya, kita bisa untuk menghadapi semuanya itu. Peningkatan isu kesihatan mental, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil beberapa inisiatif, antaranya mewujudkan pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan dan membangunkan pelan tindakan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Timbalan Menteri Kesihatan berkata ini langkah lain termasuk menyediakan perkhidmatan talian bantuan krisis kesihatan mental, apa ya iaitu teman-teman talian HEAL kira-kira? 15555 Help with Empathy and Jangan main-main sebelum tahun 2000 rakyat Malaysia yang mengidap sakit mental ni adalah dalam 1000 orang seorang sakit mental. Sebelum tahun 2000 masuk aja tahun 2000 setiap 10 orang seorang sakit mental. Sebelum PKP 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Cuba kira berapa ramai. Banyakkannya berpunca dengan IG, Facebook, Telegram, WhatsApp. Sebab apa? Masing-masing berebut nak mencari perhatian. Dia akan boleh rasa bengang kalau orang tak like posting. Ya kan kata Ustaznya ini, dari 3 orang tuh, istilahnya dari 3 orang tuh 1 yang kena sakit mental kayak gitu. Ya Allah, kasihan banget ya.
Ya, semoga bisa dipermudahkan semuanya ya negara Malaysia kayak gitu. Kita harus rukun sebagai negara tetangga, baik-baik aja, nggak usah saling menjas satu sama lain. Kita bangkit sama-sama, berjuang sama-sama untuk memajukan negara Indonesia bagi warga Indonesia dan Malaysia bagi warga Malaysia. Gimana teman-teman setelah melihat video-video singkat tadi, pendapat teman-teman seperti apa? Aku pengen tahu dan banyak-banyak komen ya, biar aku tahu pendapat teman-teman, kita biar sama-sama sharing seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.